Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, dimanapun Anda berada, selamat datang kembali di channel Kelas Terapis. Channelnya orang-orang yang ingin belajar menjadi seorang terapis. Di video sebelumnya, di video 9 di sesi hipnoterapi, saya sudah membahas tentang deepening yang pertama, yaitu elevator. Dan untuk di video yang berikutnya kita akan masih membahas deepening yang kedua di video ke-10 ya. Jadi beberapa video ke depan kita tetap masih akan membahas konteksnya yaitu deepening. Tujuannya apa? Biar Anda bisa banyak referensi untuk melakukan deepening kepada suyat atau klien. Dan semua deepening yang saya berikan itu semua bisa dimodifikasi sesuai dengan keinginan Anda. Jadi silakan bagi Anda yang ingin memodifikasi deepening yang sudah saya berikan, dipersilakan. Karena memang saya memberikan ini sebagai referensi untuk Anda semuanya. Di video sebelumnya, di sesi hipnoterapi video 9, kita sudah membahas masalah elevator. Dan kali ini saya akan coba membahas yaitu a beautiful place. Maksudnya apa? Jadi deepening ini yang saya gunakan ketika memang kliennya dia memang mencintai tempat-tempat yang indah ya. Nah, di sini saya mencontohkan ya. Di script deepening ini saya mencontohkan yaitu tempat yang indah menurut klien. Namun, ya bisa dibaca di sini, teknik deepening ini membawa suyat atau klien mengimajinasikan tempat yang indah menurut versinya. Untuk melakukan teknik ini, Anda harus mengetahui terlebih dahulu kesukaan tempat klien. Oke. Hal ini bertujuan agar tidak salah dalam melakukan deepening. Jadi, sebelum Anda melakukan deepening, Anda harus tahu dulu kesukaannya apa. Ya, tempatnya seperti apa yang dia sukai? Gunungkah, lautkah, atau tempat-tempat yang menurut dia itu nyaman seperti tidak ada kebisingan dan segala macam. Dan itu Anda harus bisa mengetahui terlebih dahulu sebelum melakukan deepening. Oke, cara mengetahui tempat kesukaannya itu menurut saya pribadi ada dua. Yang pertama, Anda bisa langsung bertanya kepada suyat. Jadi sebelum Anda memulai, mungkin Anda akan bertanya dulu. Kira-kira tempat yang paling indah menurut Anda apa? Nah, mungkin bisa bertanya seperti itu. Cuman hanya saja kalau kita bertanya langsung itu seperti tidak profesional, ya. Jadi buatlah dia terkejut, buatlah dia terkesima dengan kemampuan kita untuk membaca, untuk menganalisa apa yang dibutuhkan. Makanya biasanya saya ngobrol secara alamiah. Untuk ngobrol memang secara alamiah ini perlu keahlian khusus yang dimiliki oleh terapis. Bagi Anda pemula, saya sarankan untuk bertanya saja terlebih dahulu. Namun bagi Anda yang sudah melakukannya beberapa kali, mungkin Anda bisa mencoba untuk melakukan ngobrol secara alamiah. Ya, mungkin Anda bisa bertanya tentang bagaimana liburan kemarin, ya. Ketika Anda bertanya liburan kemarin, dia akan menjawab dia akan menjawab tempat-tempat yang menurut dia itu nyaman. Dan di sana Anda bisa mengambil kesimpulan bahwasanya itulah tempat yang menurut dia nyaman. Bisa seperti itu, sangat bisa. Silakan Anda bervariasi atau Anda melakukan sesuatu teknik yang menurut Anda itu bisa Anda gunakan di kehidupan atau di suyat yang Anda pegang sendiri. Oke. Kita lanjut ya. Ini ada skripnya. Jadi, ingat sekali lagi, skrip ini bertujuan untuk referensi Anda dan saya juga tidak meminta Anda untuk terpatok kepada skrip yang saya buat. Kenapa? Saya pun ketika membuat skrip ini belum tentu akan menjalankan 100% skrip ini. Kenapa? Di lapangan kita akan berbeda. Makanya ini adalah sebagai referensi Anda untuk bisa memodifikasi skrip atau membuat skrip sesuai dengan kondisi di lapangan. Oke, saya contohkan ya. Saya akan langsung bacakan. Kenapa? Karena kita sudah membahas tentang masalah pembuatan
atau struktural deepening. Ya, struktur deepening itu seperti apa? Itu sudah saya paparkan sebelum-sebelumnya. Jadi ini kita akan lanjut saja. Oke. Saya akan bacakan. Oke. Baik. Terima kasih sudah mau bekerja sama dengan saya. Saya percaya dengan kemampuan imajinasi Anda. Dan saya percaya Anda dapat mengimajinasikan sesuatu hal yang ingin Anda imajinasikan. Sekarang, saya ingin membawa Anda menuju sebuah tempat yang sejuk dan nyaman. Di tempat itu, Anda bisa mendengar merdunya suara ombak yang membuat Anda benar-benar semakin rileks dan nyaman. Ya, tempat itu adalah pantai. Sekarang, silakan Anda imajinasikan bahwa Anda berada di sebuah pantai. Saya tidak tahu persis di pantai apa dalam imajinasi Anda. Yang saya yakinkan adalah Anda bisa mengimajinasikan itu dengan baik. Oke, catatan adalah skrip ini diberikan ketika Anda sudah melakukan atau sudah mengetahui kesukaan klien. Ini contohnya adalah pantai. Oke, baris pertama saya selalu mengucapkan apa? Terima kasih sudah mau bekerja sama dengan saya. Jadi diberikan reward kita pertama kali untuk klien. Oke. Nah, selanjutnya adalah di situ ya. Dan saya percaya Anda dapat mengimajinasikan sesuatu hal yang ingin Anda imajinasikan. Maksudnya apa? Kita memberikan reward kembali dan meyakinkan diri dia bahwasanya dia bisa dan mampu untuk mengimajinasikan itu. Di skrip kedua, sekarang saya ingin membawa Anda menuju sebuah tempat yang sejuk dan nyaman. Di tempat itu Anda bisa mendengar merdunya suara ombak, membuat Anda benar-benar semakin rileks dan nyaman. Ya, tempat itu adalah pantai. Kalau ini tidak perlu dijelaskan ya, karena memang ini sudah jelas maksudnya apa. Di baris ketiga, ya. Sekarang silakan Anda mengimajinasikan bahwa Anda berada di sebuah pantai. Saya tidak tahu persis di pantai apa dalam imajinasi Anda. Yang saya yakinkan adalah Anda bisa mengimajinasikan itu dengan baik. Kenapa saya masukkan di sini? Saya tidak tahu persis pantai apa yang di dalam imajinasi Anda. Karena memang saya tidak mau menggiring imajinasinya sesuai dengan keinginan saya. Apakah boleh untuk menggiring? Boleh-boleh saja. Itu terserah Anda. Cuman kalau saya pribadi, karena memang saya tidak mau repot untuk menyusun pola-pola kalimat lagi, jadi saya serahkan semuanya itu kepada klien atau suyat. Biarkan dia berimajinasikan sesuai dengan keinginan dia. Atau mungkin Anda bisa bertanya, melihat apa Anda di pantai sana? Sebutkan apa aja yang Anda lihat. Nah, biasanya dia akan menyebutkan ada orang, ada yang bermain selancar, ada yang makan minum es kelapa dan segala macam. Itu bisa Anda lakukan. Oke. Namun kalau saya pribadi, agar tidak terlalu kerja ekstra, saya akan menyerahkan semuanya ke mereka, kepada klien. Makanya saya bilang apa? Saya tidak tahu persis di pantai apa dalam imajinasi Anda. Yang saya yakinkan adalah Anda bisa mengimajinasikan itu dengan baik. Jadi kita berikan reward kembali bahwasanya kita percaya sebagai seorang terapis, suyat ataupun klien mampu mengimajinasikan apa yang dia inginkan. Oke, jelas ya sampai sini ya tentang masalah script deepening di poin pertama. Oke, saya lanjut ya. Sekali lagi, saya percaya dengan kekuatan imajinasi Anda, dan begitupun saya percaya bahwa Anda saat ini sudah berada di sebuah pantai. Jadi kita tekankan kembali bahwasanya kita sudah berada di sebuah pantai, dan dia sudah berada di sebuah pantai. Baris berikutnya, sekarang saya ingin Anda merasakan sejuknya suasana pantai dan indahnya pemandangan sekitar. Oke, kalau ini sudah jelas tidak perlu dijelaskan. Di baris ketiga, dan saat ini, percaya atau tidak, ketika Anda merasakan nyaman dan sejuknya pantai, maka seketika seluruh tubuh Anda pun menjadi nyaman dan rileks. Oke, kita masukkan sugesti di sini bahwasanya ketika dia merasa nyaman dan rileks di dalam imajinasinya, maka seluruh bagian tubuhnya pun mengikuti itu. Oke, itu jelas ya. Di baris terakhir, mungkin Anda tidak percaya ini, tapi kenyataannya adalah seluruh bagian tubuh Anda kian rileks. Dan karena rileksnya begitu nyaman, seluruh bagian-bagian tubuh Anda pun malas untuk digerakkan. Jadi kita tekankan lagi bahwasannya apa? Semakin dia rileks, maka seluruh tubuhnya semakin malas untuk digerakkan.
Kalau ini mungkin sudah jelas ya, tidak perlu dipertanyakan lagi. Kita lanjutkan. Kelopak mata Anda pun perlahan mulai malas untuk dibuka. Bahkan percaya atau tidak, semakin Anda berniat untuk membukanya, maka semakin berat dan sulit untuk dibuka. Kita tekankan lagi bahwasanya apa? Ketika dia ingin membukanya, maka kita berikan sugesti. Dia tidak akan bisa dibukanya. Ya. Jadi semakin dia memaksa untuk membuka, maka semakin malas atau semakin rileks matanya untuk tidak mau dibuka. Jadi kita tekankan lagi, kita berikan sugesti di sini. Oke, catatan, cobalah perintahkan klien untuk membuka mata atau membuka kelopak matanya. Jika berhasil dibuka, maka ucapkan skrip berikut ini. Ya. Jadi kalau saya biasanya saya pernah menangani sebuah pasien ketika memang dia gagal, saya akan melakukan tambahan skrip, bukan mengulang dari sebelumnya. Karena kalau mengulang, kemungkinan besar akan sama hasilnya. Karena skripnya sama yang digunakan. Maka dari itu, saya katakan apa? Ya, bagus sekali. Ternyata Anda masih bisa mengkontrol diri. Anda tidak perlu khawatir. Semua kendali ini ada pada Anda. Kapanpun Anda ingin bangun dari kondisi rileks ini, maka Anda bisa bangun dengan segera. Jadi, kita cuma hanya meyakinkan dia bahwasanya kontrol seluruhnya itu ada di kendali dirinya. Supaya apa? Dia tidak terlalu ketakutan. Oke, itu yang saya maksud di baris ketiga. Di baris keempat, saat ini kita ingin memasuki kondisi hipnosis dengan sempurna. Maka ikhlaskan semuanya dan fokuslah dengan suara saya. Kita tekankan lagi bahwasanya apa? Kita mempunyai komitmen bersama-sama untuk memasuki kondisi hipnosis dengan sempurna. Karena sebelum kita melakukan hipnoterapi, kita kan ada kontrak ya, kontrak kerja. Di situ kita menganggap bahwa di situ kita bilang kepada syed bahwasanya kita harus kerjasama untuk masuk ke kondisi hipnosis. Makanya kita ulangi lagi agar dia mengingat kembali kontrak kerjanya. Makanya saya tekankan, ikhlaskan semuanya dan fokuslah dengan suara saya. Jadi dia suruh mengikhlaskan dan suruh benar-benar fokus dengan suara saya, dengan suara Anda sebagai seorang terapis. Oke, lanjut ya. Terima kasih Anda sudah mau bekerja sama dengan saya. Jadi ketika kita bilang seperti itu, maka ditutup dengan rewardnya lagi. Oke, di baris kedua. Sekarang saya ingin Anda fokus dengan imajinasi Anda. Lokasi pantai masih menjadi tempat yang nyaman menurut Anda. Sekarang fokuslah imajinasi Anda dan rasakan suasana di pantai. Rasakan hembusan angin yang mengenai tubuh Anda. Pada kebanyakan orang, ketika terkena hembusan angin pantai, mereka merasa mengantuk. Begitupun dengan Anda, rasakan angin pantai yang mengenai tubuh Anda, rasa rileks dan tenang menyelimuti seluruh bagian tubuh Anda. Dan kini Anda bisa merasakan seluruh bagian tubuh Anda benar-benar menjadi rileks dan nyaman. Kita tekankan sekali lagi bahwasanya dan kita kembalikan ke realita. Setiap orang yang terkena angin pantai biasanya pada umumnya akan mengantuk. Makanya kita balikan situ, kita tarik ke realita dan kita gabungkan dengan imajinasinya. Itu maksud dari poin ketiga, baris ketiga. Oke. Nah, sampai di sini jika Anda semuanya memiliki pertanyaan seputar materi, dipersilakan untuk menuliskan di kolom komentar. Tim kelas terapis akan merespon setiap pertanyaan yang maksud. Setiap pertanyaan yang masuk dengan catatan dan digaris bawahi pertanyaan-pertanyaan yang akan dibalas oleh tim kelas terapis ya adalah pertanyaan-pertanyaan yang memang relevan dengan materi yang dijelaskan di video ini. Oke, itu aja dari saya. Terima kasih banyak atas waktu yang berharga ini dan semoga saya mendoakan Anda semuanya bisa menjadi seorang praktisi hipnoterapi profesional. Dan yang ingat sekali lagi bahwasanya di channel ini tidak menjadikan Anda langsung hipnoterapi profesional karena butuh bimbingan belajar dan butuh praktek yang cukup mendalam. Jadi silakan ketika Anda memang pengen serius untuk mempelajari hipnoterapi, maka bergabunglah dengan lembaga-lembaga yang memang menyelenggarakan hipnoterapi secara resmi. Supaya apa? Supaya Anda bisa terarah dan supaya Anda bisa memaksimalkan materi-materi yang saya berikan dan digabungkan dengan
yang diberikan oleh lembaga hipnoterapi. Oke, itu aja dari saya. Terima kasih banyak. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.